Ngelanjutin video yang lalu pada playlist JavaScript, kali ini Hashtags bahas beberapa teori pada JavaScript kayak output, statement, syntax, dan lain-lain yang perlu diketahui sama calon web developer. Langsung aja ke pembahasan. Pembahasan kita yang pertama adalah output. Output pada konteks pembahasan ini maksudnya adalah cara kita melakukan display alias nampilin data atau mengisi elemen HTML dengan JavaScript. Ada 4 cara untuk melakukan itu. Caranya dengan pakai metode inner HTML, menuliskan output ke dalam HTML pakai document.write, menuliskan ke dalam pop-up box dengan metode window.alert, dan pakai metode console.log buat tulis JavaScript ke konsol pada browser. Untuk dua tanda slash ini adalah komentar alias komen. Komentar adalah baris yang nggak akan dieksekusi. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau catatan bagi orang lain yang baca coding ini. Komentar itu bisa juga pakai simbol slash asterisk alias tanda bintang ini jika komen kalian lebih dari satu baris alias multiline comment, dan ditutup sama simbol asterisk slash. Oke? Pertama kita coba pakai dokumen .getElementById. Atribut ID untuk mengenali elemen HTML mana yang memiliki ID yang sama. Metode inner HTML akan mengisi konten HTML, contohnya pada tag P berikut ini, yang isinya dihandle sama JavaScript dengan pakai metode getElementById, di mana ID pada metode sama dengan ID pada atribut HTML. Selanjutnya contoh output dengan cara pakai metode document.write. Untuk tujuan pengujian alias tahap pengembangan, akan lebih mudah pakai document.write. Dengan pakai cara ini, kita nggak perlu bikin tag HTML dulu. Tinggal langsung aja tulis pakai JavaScript. Next, kita coba pakai window.alert buat nampilin data pakai pop-up alert. Reload browser kalian dan pop-up window akan tampil. Dalam JavaScript, objek window adalah objek dengan lingkup global yang artinya variabel, properti, dan method secara default milik objek window. Jadi kalian bisa aja bikin pop-up tadi tanpa nulis window. Langsung aja dengan pakai alert dan kasih value-nya buat ditampilin. Selanjutnya dengan cara console.log. Untuk tujuan debugging, kita bisa pakai method console.log di browser untuk nampilin data. Pembahasan yang kedua adalah statement. Program komputer adalah daftar instruksi yang harus dieksekusi oleh komputer. Dalam bahasa pemrograman, instruksi pemrograman ini disebut dengan statement alias pernyataan. Program JavaScript adalah daftar statement pemrograman. Statement pada JavaScript itu terdiri dari nilai, operator, expression atau ekspresi, keyword, dan komentar. Statement ini ngasih tahu browser buat nulis subscribe hashtags di dalam elemen HTML yang memiliki ID sama dengan JS. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak statement JavaScript. Statement dieksekusi satu persatu dalam urutan yang sama seperti yang ditulis. Program JavaScript dan statement JavaScript disebut dengan kode JavaScript, dan proses penulisannya bisa disebut dengan coding. Titik koma memisahkan statement JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir setiap statement sebagai tanda akhir statement. Contohnya kayak gini. Statement JavaScript sering diawali sama keyword buat identifikasi action yang akan dilakuin sama JavaScript. Berikut ini adalah daftar beberapa keyword yang akan dipelajari dalam playlist tutorial ini. Selanjutnya yang ketiga adalah syntax. Sintaks JavaScript adalah seperangkat aturan untuk membuat program JavaScript. Contohnya sintaks buat bikin variabel adalah kayak gini. Pada bahasa pemrograman, variabel digunain buat nyimpen nilai data alias value. JavaScript pakai kata kunci var, let, dan const buat mendeklarasikan variabel. Tanda sama dengan dipakai buat ngasih nilai pada variabel. Contohnya, x didefinisikan sebagai variabel. Terus, x dikasih nilai 5. Aturan penamaan variabel pada JavaScript itu nggak boleh diawali sama angka supaya membedakan antara angka dan variabel. JavaScript bersifat case sensitif yang artinya peka terhadap huruf kecil dan kapital. Jadi penamaan kayak gini dan ini itu berbeda.
Selain itu, bikin nama variabel juga nggak boleh pakai tanda strip kalau nama variabel kalian pakai dua kata. Pisahin aja pakai underscore atau gunain aja huruf besar di awal kata kedua kayak gini. Penulisan kayak gini disebut dengan camel case. Setelah pemberian nilai, kemudian nilai ini juga bisa kita hitung dengan operasi matematika. Untuk perkalian pakai simbol asterik atau bintang, pembagian pakai simbol slash, penjumlahan dan pengurangan pakai simbol plus dan simbol min. Yang keempat, kita bahas tipe data. Variabel JavaScript bisa menampung angka dan nilai teks. Dalam pemrograman, nilai yang berupa teks disebut dengan string, dan tipe data angka disebut dengan number. JavaScript punya banyak tipe data, tapi buat sekarang kita bahas number dan string. String ditulis di dalam tanda kutip 2 atau kutip 1 dan number ditulis tanpa tanda kutip. Kalau kalian masukin angka ke dalam tanda kutip, itu akan dianggap sebagai string sama JavaScript. Kita bisa mendeklarasikan banyak variabel dalam satu statement. Awali statement dengan let atau var, dan pisahin variabelnya sama koma. Variabel ini juga bisa kita timpa nilainya dengan cara bikin variabel lagi dengan nama yang sama, dan diisi dengan nilai yang baru. Sedangkan kalau suatu variabel yang belum dikasih value, maka akan bernilai undefined, yang artinya variabel itu belum didefinisikan value-nya. Itulah pembahasan JavaScript di video kali ini. Selanjutnya masih ada lagi lanjutannya tentang pembahasan yang lebih penting buat dipelajari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Thanks banget buat yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan subscribe.